Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 462, HMP, bocah. Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Sebelumnya, kau hanya beruntung. Aku tidak percaya kekuatanmu bisa meningkat pesat dalam 3 bulan. Mata biru Tianying langsung dipenuhi amarah saat melihat senyum tipis di wajah Xiaoyan. Mulutnya mengeluarkan teriakan keras saat melambaikan tangannya yang besar. Jari-jari di kedua tangannya sedikit melengkung saat berubah menjadi cakar. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Cakar di tangannya menari dan merobek udara kosong, membawa gelombang ledakan sonik yang menusuk telinga. Mendengar kata-kata lang-langit, sudut mulut Xiaoyan sedikit melengkung ke atas. Ujung kakinya mengetuk kekosongan dengan ringan. Tubuhnya seperti perahu kecil yang bergoyang lembut di kekosongan. Tubuhnya miring ke sisi kiri kekosongan. Detik berikutnya, orang hanya bisa melihat cakar yang membawa kekuatan tak tertandingi mendekati wajah Xiaoyan dan melewati sisi kanan Xiaoyan. Waktu 3 bulan sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Misalnya, perbedaan kekuatan antara kau dan aku. Saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, tubuh Xiaoyan berbalik dan dia dengan santai menggunakan langkah kepunahan langit. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di belakang elang langit. Elang langit sekali lagi terkejut. Dia buru-buru menghentikan tubuhnya yang sedang menyerang ke depan. Pada saat yang sama, tubuhnya berbalik dan dia dengan ganas mencakar Xiaoyan yang ada di belakangnya. Mata Xiaoyan yang tanpa emosi menatap cakar yang berkembang pesat di depannya. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Sudut mulutnya melengkung ke atas dan dia tiba-tiba mengangkat tangan di belakang punggungnya. Dengan sebuah pikiran, lapisan sisik naga ungu emas langsung menutupi seluruh lengan kanannya. Dengan putaran pergelangan tangannya, kelima jarinya mengepal. Dengan suara dentang, tinjunya bertabrakan dengan keras dengan cakar elang langit. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, kekosongan di sekitarnya segera runtuh. Riak energi tak berbentuk tiba-tiba menyebar. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Tubuhnya yang berdiri di kekosongan tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, kemarahan di mata elang langit dengan cepat surut setelah serangan ini. Sebaliknya, itu digantikan oleh ekspresi yang sangat serius. Kaisar setengah bela diri bintang 5 tengah. Bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa 3 bulan yang lalu, kekuatan Xiaoyan jelas baru mencapai alam kaisar setengah bela diri bintang 5 belum lama ini. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai tahap tengah alam setengah kaisar bela diri bintang 5 dalam waktu kurang dari setengah tahun? Terlebih lagi, dengan kelincahan dan kecepatan Xiaoyan yang menakutkan. Bahkan ketika dia hanya seorang setengah kaisar bela diri bintang 5, dia sudah mampu mengalahkan setengah kaisar bela diri bintang 9. Sulit dibayangkan bahwa di masa depan, bahkan seorang Dodi tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Yanxi dan Zhonggang tanpa sadar mengerutkan kening ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan dan Tianying benar-benar seimbang dalam pertarungan. Ketika mereka berdua mendengar kata-kata terkejut dari mulut Tianying, ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Namun, ketika Murong Qian-Qian, yang berada di hutan pegunungan di bawah, melihat pemandangan ini, dia merasa tidak percaya di dalam hatinya. Orang ini, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada monster seperti itu di dunia ini? Wajah Murong Qian-Qian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pemandangan di langit. Mulutnya tanpa sadar berseru, dengan kekuatan seorang setengah kaisar bela diri bintang 5. Dia setara dengan seorang setengah kaisar bela diri bintang 9. Kemungkinan besar hasil pertempuran semacam ini belum pernah muncul bahkan di seluruh benua. Tidak ada yang mustahil. Hanya saja dunia di matamu terlalu kecil. Mendengar kata-kata ketidakpercayaan Tianying, Xiaoyan hanya tersenyum. Tinjunya yang terulur bergetar hebat. Kekuatan yang sangat besar dipancarkan, menyebabkan Tianying dan Xiaoyan sama-sama mundur beberapa langkah. Keduanya mengangkat pandangan mereka. Ekspresi di mata mereka berbeda. Bocah, sombong sekali. Ayo serang bersama dan kalahkan dia. Melihat bahwa Tianying benar-benar tidak mampu menekan aura Xiaoyan, Zhonggang segera melangkah maju. Matanya melotot marah ke arah Xiaoyan saat doki di dalam tubuhnya melonjak keluar. Hahaha, memang. Bocah ini membuatku semakin penasaran. Seorang setengah kaisar bela diri bintang 5 biasa sebenarnya mampu meletus dengan kekuatan yang bahkan kita tidak berani meremehkannya. Aku benar-benar ingin tahu dari mana asalmu. Wajah singa api menunjukkan ekspresi lapar saat dia tertawa keras. Segera setelah itu, teriakan keras keluar dari mulutnya.
Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan Doki merah tua segera melonjak keluar dari semua pori-pori di tubuhnya. Pada saat yang sama, kakinya dengan ganas menghentak udara dan dengan keras menyerang Xiaoyan. Dalam sekejap mata, singa api telah tiba di depan Xiaoyan. Dia melambaikan tinjunya yang besar. Doki merah tua seperti api yang menutupi tinju singa api saat menerkam ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan singa api yang sombong, ekspresi Xiaoyan sangat tenang. Ketika tinju besar itu tiba di depan Xiaoyan, tubuh yang terakhir sedikit bersandar. Pada saat yang sama, kakinya bergerak dan dia langsung menggunakan langkah kepunahan langit. Pada saat berikutnya, tinju besar singa api menembus tubuh Xiaoyan. Baru saat itulah yang pertama bereaksi. Ternyata orang di depannya sebenarnya adalah bayangan. Gambar, seru singa api. Ekspresi di wajahnya juga berubah. Tubuhnya tiba-tiba berbalik di tempat dan singa api dengan keras melemparkan pukulan ke belakangnya seolah-olah itu adalah refleks terkondisi. Bang! Dengan suara keras, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Keduanya bergerak mundur. Pada saat yang sama, senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya yang besar dan api surgawi yang indah segera melonjak keluar, menyapu ke arah singa api dari segala arah. Bang! Doki yang kuat itu bercampur dengan api panas yang menakutkan. Itu seperti lautan luas saat itu mengalir deras ke arah singa api dari segala arah. Menghadapi angin api surgawi yang tiba-tiba ini, ekspresi di wajah singa api langsung berubah. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, angin api surgawi telah mendarat di tubuhnya. Kruk! Api surgawi yang menakutkan itu dengan keras menghantam dada singa api, menyebabkan wajah singa api langsung memerah. Tulang rusuk di dadanya berulang kali mengeluarkan suara tulang retak. Segera setelah itu, seteguk besar darah segar berwarna merah terang akhirnya dimuntahkan dengan keras oleh singa api. Tubuhnya juga terbang mundur tak terkendali dan ditangkap oleh Shonggang yang berada di belakangnya. Dasar bocah kurang ajar. Kau pasti akan membayar harganya untuk ini. Zhonggang mengangkat kepalanya. Amarah bergolak di matanya saat ia berbicara tegas kepada Xiaoyan. Aku sudah mendengar kata-kata seperti itu terlalu sering. Namun, aku tetaplah aku. Sush! Tubuh elang langit berkelebat. Cakar tajamnya langsung mencengkeram tenggorokan Xiaoyan. Anak nakal, kau telah menguji kesabaran kami berkali-kali. Hari ini, bahkan jika kau mendapatkan uang tambahan, raja ini pasti akan menahanmu di sini. Dengan teriakan keras, tubuh Tianying telah muncul di depan Xiaoyan. Sepasang mata biru diwarnai dengan warna merah tua saat ini. Bekas luka berdarah perlahan muncul di dalam hatinya. Kutukan elang darah. Kabut merah seperti darah tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh elang surgawi setelah teriakan serak terdengar. Kabut itu bertahan di sekitar tubuh elang surgawi. Banyak garis aneh muncul di sepasang cakar putihnya dan kecepatan elang langit langsung melonjak. Bab 463. Teknik rahasia Hu. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit terkejut ketika dia merasakan aura kuat yang dipancarkan dari tubuh Tianying. Tubuhnya dengan cepat mundur sementara mulutnya bergumam dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, elang surgawi mengikuti dari belakang seperti belatung di tulang seseorang. Doki merah darah menggumpal di ujung jarinya, berubah menjadi banyak duri tajam. Pada saat yang sama, ketika tubuh Xiaoyan mundur, duri-duri itu mengikuti dari belakang dan dengan keras menebas dada Xiaoyan. Meskipun kecepatan Xiaoyan cukup cepat, teknik rahasia Tianying adalah mengubah pandangan seseorang. Xiaoyan tidak dapat menghindar tepat waktu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan cakar tajam Tianying mendarat dengan kejam di dadanya. Mendesis, jubah hitam di permukaan tubuh Xiaoyan langsung terkoyak di tengah percikan api yang menyilaukan, memperlihatkan armor kuno naga Phoenix yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Duri-duri itu dengan keras menyentuh armor kuno naga Phoenix milik Xiaoyan. Suara berderit yang sangat menusuk telinga pun terdengar. Sisik-sisik naga di depan dada Xiao yang terkoyak dengan kuat oleh duri-duri tajam itu membentuk 5 bekas luka berdarah merah. Darah segar berwarna merah terang mengalir deras dari luka-luka itu. Tampak sangat mencolok. Jantung Tianying menjadi lebih ganas setelah serangannya yang berhasil. Dia melambaikan tangan kirinya dan 5 duri tajam lainnya langsung menebas dada Xiaoyan. Duri-duri itu bahkan lebih ganas karena meninggalkan 5 bekas luka yang dalam di dada Xiaoyan. Gruk! Ekspresi wajah Xiaoyan langsung memucat setelah menerima pukulan berat ini. Dia langsung memuntahkan seteguk besar darah segar. Tubuhnya juga dengan cepat mundur ke belakang dengan kecepatan yang lebih besar. Di belakang Xiaoyan, tubuh Zhonggang tiba-tiba bergetar ketika dia melihat Xiaoyan menyerbu ke arahnya. Doki berwarna coklat kuning di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak keluar.
Tubuhnya yang kuat tiba-tiba bergerak dan seperti gunung kecil saat dia dengan keras menyerbu ke arah Xiaoyan yang mundur. HMP, mata Xiaoyan langsung menjadi dingin ketika dia melihat Tianying dan Zhonggang. Satu di depan dan satu di belakang. Sudut mulutnya, yang diwarnai dengan darah, terangkat menjadi senyum dingin yang mengejek. Pada saat tertentu, tubuh Xiaoyan yang mundur tiba-tiba berhenti di udara. HMP, mata Xiaoyan langsung menjadi dingin ketika dia melihat Tianying dan Zhonggang. Satu di depan dan satu di belakang. Sudut mulutnya, yang diwarnai dengan darah, terangkat menjadi senyum dingin yang mengejek. Pada saat tertentu, tubuh Xiaoyan yang mundur tiba-tiba berhenti di udara. Dia mengangkat kedua tangannya dan banyak segel rumit berubah dengan cepat. Pada saat berikutnya, ketika keduanya hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Xiaoyan, Xiaoyan berteriak keras dalam benaknya, "Tenda 6 jalan, bangun!" Pada saat yang sama, di belakang Xiaoyan, penghalang hitam pekat yang aneh mengembun dalam sekejap. Pada saat kedua orang itu bergegas di depan dan di belakangnya, Xiaoyan tersenyum dingin. Tubuhnya bersandar ke belakang dan menghilang ke penghalang di belakangnya. Lalu, boom! Sosok Xiaoyan perlahan muncul di langit yang kosong. Wajahnya membawa ekspresi mengejek saat dia melihat ke tempat di mana dia berdiri sebelumnya. Pada saat ini, Tianying dan Zhonggang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Tindakan tiba-tiba Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan mereka berdua tampak sangat menyedihkan. Keduanya berhenti. Segera, mata mereka yang dipenuhi dengan kemarahan tiba-tiba berbalik dan mendarat di Xiaoyan. "Rat, kamu benar-benar berani menipu kami." Hati Tianying dipenuhi dengan kemarahan saat dia melihat Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya segera berkumpul di sekitar tubuhnya. Duri tajam itu menunjuk ke Xiaoyan. "Haha, kamu mencari masalah. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku?" Xiaoyan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Matanya menatap Tianying dan Zhonggang sambil tertawa dingin. "Raung, bocah, terima pukulan dari raja ini dulu." Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika Zhonggang meraung dengan marah. Tubuhnya yang kuat tiba-tiba bergerak dan sekali lagi menyerang Xiaoyan. Pada saat yang sama, Tianying juga melambaikan tangannya yang besar. Duri tajam yang tak terhitung jumlahnya itu tampaknya telah menumbuhkan mata saat mereka dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Tubuhnya sekali lagi menginjak udara kosong dan dengan cepat menyerang Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin ketika dia melihat ini. Tianying telah menggunakan kesempatan itu untuk melukainya sebelumnya. Namun, pada saat ini, jarak antara mereka berdua lebih dari 1000 kaki. Tidak akan semudah itu untuk melukainya sekarang. Xiaoyan mendengus dingin. Kedua tangannya sekali lagi terangkat dan segelnya berubah. Doki di dalam tubuhnya juga dengan cepat mengalir keluar pada saat ini. Pada saat yang sama, jarak antara Xiaoyan dan Tianying dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, jarak di antara mereka kurang dari 100 kaki. Xiaoyan membagi perhatiannya. Di satu sisi, dia dengan cepat membentuk segel rumit di tangannya. Di sisi lain, dia berulang kali menghindari duri tajam itu. Pada saat yang sama, dia juga harus bersiap untuk menghadapi dua orang yang akan segera tiba. Bocah! Bersiaplah untuk mati. Teriakan keras seperti guntur tiba-tiba terdengar. Tubuh kecil Zhonggang yang seperti gunung adalah yang pertama menyerang. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Xiaoyan. Tangan besar Zhonggang mengepal di udara kosong. Doki dengan cepat terkumpul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, ketika tangan Zhonggang terangkat tinggi, palu batu besar juga terbentuk di tangannya. Zhonggang mengangkat palu batu besar di tangannya, yang lebih dari setengah ukuran tubuh Xiaoyan. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas saat dia menghantamkannya ke kepala Xiaoyan. Pada saat yang sama, Tianying telah tiba di belakang Zhonggang. Dibandingkan dengan Zhonggang, hatinya dipenuhi dengan kecurigaan saat dia melihat Xiaoyan. Ada firasat samar di hatinya. Detik berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar ketika palu batu besar di tangan Zhonggang turun. Pada saat yang sama, teriakan yang mengguncang bumi terdengar dari mulut Xiaoyan. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Mo. Dalam sekejap, jiwa dua orang di depan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tubuh mereka juga membeku saat ini. Palu besar yang turun ke kepala Xiaoyan juga berhenti sejenak. Segera setelah itu, ketika mereka berdua pulih, roda api yang indah juga terbentuk di tangan Xiaoyan. Reinkarnasi Buddha yang marah. Sebuah suara samar perlahan terdengar. Pada saat yang sama, roda api di tangan Xiaoyan berkedip sedikit. Dalam sekejap mata, pilar cahaya energi hitam pekat yang mengejutkan melesat keluar dari roda. Dengan satu serangan, Zhonggang dan Tianying, yang berada di depan Xiaoyan, terpental. Keduanya, yang terpental oleh pilar cahaya energi,
langsung terkubur jauh di dalam hutan pegunungan di bawah. Seketika, langit berguncang dan seluruh dunia mulai bergetar hebat. Xiaoyan menghela napas panjang lega setelah mengirim mereka berdua kembali. Menggunakan dua skill yang menghabiskan banyak energi secara berturut-turut masih merupakan beban yang cukup besar bagi Xiaoyan saat ini. Jika bukan karena dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix sejak awal, kemungkinan pertempuran ini tidak akan semudah yang terlihat. Tentu saja, serangan sebelumnya tidak menyebabkan mereka terluka parah, meskipun serangan itu tampak berat. Kekuatan mereka bertiga masih terlihat jelas. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa dengan mudah melukai mereka? Oleh karena itu, Xiaoyan menahan setiap serangannya. Dia hanya berharap mereka dapat memahami sedikit niatnya ini. Xiaoyan benar-benar tidak mau bermusuhan dengan tiga raja besar pegunungan Silin. Xiaoyan saat ini telah membuat cukup banyak musuh. Jika dia memprovokasi binatang ajaib ini juga, itu akan menjadi masalah besar bagi Xiaoyan. Sebelum ia memiliki kekuatan untuk benar-benar menekan mereka, Xiaoyan tidak ingin bertindak berlebihan terhadap mereka. Namun, pohon itu ingin diam. Tetapi angin tidak berhenti. Saat Xiaoyan menarik reinkarnasi Buddha marah, sesosok manusia tiba-tiba muncul di ruang kosong di samping Xiaoyan. Saat sosok itu berputar, tendangan cambuk mengerikan yang dapat membelah gunung dan membelah bumi menghantam kepala Xiaoyan dengan keras. HMP, Xiaoyan sudah merasakan ini sejak lama. Oleh karena itu, ketika yang terakhir muncul, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Seluruh tubuhnya segera dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi Dewa Fajra raksasa. Enyahlah, menghadapi serangan fatal yang terakhir. Xiaoyan membalikan tangannya dan meraih kaki yang terakhir. Dengan lambaian lengannya, dia akan dengan kasar melempar yang terakhir. Namun, pada saat ini, Xiaoyan, tunggu! Bab 464. Di langit yang tak terbatas, suara jernih wanita muda itu terpancar tanpa tergesa-gesa, menyebabkan gerakan tangan Xiaoyan langsung menjadi lamban. Alisnya, yang ditutupi oleh cahaya keemasan, sedikit mengernyit. Tatapannya menarik diri dan melihat kemana Murong Qianqian berada saat ini. Pada saat yang sama, Murong Qianqian, yang berada di tanah, juga dengan cepat bangkit. Ujung kakinya mengetuk tanah dengan ringan. Tubuhnya yang halus bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju Xiaoyan di langit. Raungan, setelah ditahan oleh Xiaoyan, ekspresi di wajah singa api sedikit berubah. Namun, ia segera melihat bahwa Xiaoyan benar-benar berhenti bergerak. Segera, ia sekali lagi mengedarkan doki di tubuhnya, bermaksud untuk melepaskan diri dengan paksa dari tangan Xiaoyan. HMP, melihat bahwa singa api benar-benar masih ingin menyerang, Xiaoyan segera mendengus marah. Tangan kanannya, yang mencengkeram tubuh singa api, tiba-tiba ditarik kembali dengan kuat. Tubuh singa api langsung ditarik tak terkendali oleh Xiaoyan ke ruang kosong di depannya. Segera setelah itu, sebelum singa api bisa pulih, tangan Xiaoyan, yang mencengkeramnya, tiba-tiba mengendur. Begitu ditarik kembali, tangannya terkepal erat. Pada saat singa api pulih, tinju Xiaoyan telah mendarat dengan kuat di tubuh singa api. Puci, seketika, darah segar berceceran di mana-mana. Tubuh singa api juga terbang tak terkendali. Seluruh auranya juga menurun dengan cepat. Setelah itu, singa api seperti dua sebelumnya dan dengan keras menabrak hutan gunung di bawah. Setelah itu, Murong Qianqian melompat ke udara dan tiba di depan Xiaoyan. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar telah mengirim singa api terbang, Murong Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Dia melengkungkan bibirnya dan menatap Xiaoyan, berkata, "Bukankah aku sudah menyuruhmu menunggu? Mengapa kamu masih menyerang?" Mendengar kata-kata Murong Qianqian yang agak mengeluh, Xiaoyan sedikit mengernyit. Matanya yang hitam pekat menatap yang terakhir dan berkata dengan suara yang dalam, "Dia telah menyerangku dan kamu masih ingin aku menunggu. Mungkinkah kamu ingin aku menunggu sampai dia membunuhku sebelum aku bergerak?" Wanita muda itu langsung terdiam ketika mendengar ini. Apa yang dikatakan Xiaoyan benar. Bagaimanapun, singa api yang telah menyerang lebih dulu. Pada saat ini, dia menyalahkan Xiaoyan tanpa alasan. Kemungkinan besar tidak ada yang bisa menahan ini. Murong Qianqian sedikit melengkungkan bibirnya, sambil merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Murong Qianqian hanya bisa mengalihkan pandangannya yang sedikit khawatir ke arah hutan gunung di bawah. Setelah beberapa bentrokan hebat antara Xiaoyan dan kelompok Tianying, beberapa lubang besar telah muncul di hutan gunung. Mereka bertiga saat ini terbaring di dalamnya. Tenang saja, mereka baik-baik saja. Bagaimana mungkin seorang kaisar bela diri setengah bintang 9 yang agung dapat dengan mudah ditangani? Xiaoyan,
yang tampaknya telah melihat kekhawatiran di hati gadis muda itu. Sudah mengerti dalam hatinya bahwa gadis muda di depannya kemungkinan besar terkait dengan ketiga orang ini. Kalau tidak, dia tidak akan tetap di sini bahkan setelah peringatan Xiaoyan. Terlebih lagi, dia tidak akan memanggil untuk menghentikan Xiaoyan pada saat yang genting seperti itu. Mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi di wajah cantik gadis muda itu menjadi sedikit lebih baik. Segera setelah itu, dia berbalik dan mengamati Xiaoyan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemegahan luar biasa beredar di matanya yang indah. Melihat ekspresi yang terungkap di mata gadis muda itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit melengkungkan bibirnya. Dia bahkan bisa membayangkan apa yang akan dikatakan Murong Qian selanjutnya. Xiaoyan, kau benar-benar hanya seorang kaisar bela diri setengah bintang 5. Sebelum kata-kata gadis muda itu keluar dari mulutnya, Xiaoyan menyelah. Menghadapi keraguan semacam ini terhadap kekuatannya, Xiaoyan tidak tahu berapa kali dia mendengarnya. Mungkinkah orang-orang ini menilai orang berdasarkan kultivasi mereka? Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan, ekspresi di wajah cantik gadis muda itu menjadi semakin mencurigakan. Namun, pada saat yang sama, keheranan yang mendalam juga terungkap di matanya yang indah. Mata Xiaoyan menoleh dan melihat trio Tianying saat ini. Setelah menerima pukulan berat dari Xiaoyan, mereka bertiga terluka. Ini khususnya terjadi pada Zhonggang. Dia telah menerima reinkarnasi kemarahan Buddha secara langsung dari Xiaoyan. Kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menghancurkan lapisan pelindung batu di permukaan tubuhnya. Seluruh tubuhnya diwarnai dengan darah segar. Luka-luka di dalam tubuhnya cukup baginya untuk beristirahat selama beberapa waktu. Mereka bertiga melangkah maju. Ketika mereka melihat Murong Qian di depan Xiaoyan, mereka pertama-tama mendesah dengan mulut mereka. Segera setelah itu, mereka mengerutkan kening. Tatapan mereka menyapu ke arah Xiaoyan di belakang dari waktu ke waktu. Mata mereka akhirnya mengandung ekspresi hati-hati. Nona tertua, mengapa kamu bersamanya? Sesaat kemudian, Tianying, yang telah pulih ke keadaan normalnya, akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke Murong Qian di depannya dan bertanya dengan lembut. Mulutnya menunjukkan ekspresi putih pucat. Murong Qian melirik Xiaoyan yang berdiri di belakangnya. Setelah mendengar kata-kata dari mulut Tianying, mulutnya terbuka membentuk senyum saat dia berkata, "Kenapa? Apakah kamu punya dendam padanya?" Tianying langsung tercengang saat mendengar ini. Dia langsung tertawa dan berkata, "Oh, ini tidak bisa dianggap dendam. Namun, dia menghancurkan tembok timur dan hampir menyebabkan arus dingin menyapu seluruh pegunungan Silin. Masalah ini terkait erat dengannya. Nona tertua." Oh, ekspresi wajah kecil Murong Qian tanpa sadar menjadi sedikit tercengang saat mendengarnya. Dia segera menoleh untuk melihat Xiaoyan. Tembok timur telah hancur, bahkan dia tidak berani mengabaikan masalah ini begitu saja. Namun, yang tidak diharapkan Murong Qian adalah bahwa dengan kekuatan Xiaoyan, dia benar-benar mampu menghancurkan tembok yang diciptakan oleh kekuatan gabungan 3 kaisar setengah bintang 9. Namun, wanita muda itu memikirkannya lagi. Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan Xiaoyan menekan 3 kaisar setengah bintang 9 dengan kekuatan kaisar setengah bintang 5. Tentu saja, dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan tembok itu. Karena itu, hati Murong Qian merasa lega. Xiaoyan juga mengerutkan kening saat mendengar kata-kata dari mulut Tianying. Dia sangat tidak berdaya di dalam hatinya sehubungan dengan jurang yang dalam itu. Dia hanya bisa menyalahkan arus dingin karena terlalu menakutkan. Saat itu, Xiaoyan hanya menghancurkan pemandangan karena marah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa semuanya akan berakhir seperti itu? Xiaoyan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya ketika melihat tatapan mata Murong Qian. Yang terakhir tanpa sadar memutar matanya ke arah Xiaoyan setelah melihat ini. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya kembali dan sekali lagi melihat kelompok Tianying. Dia mengerutkan bibirnya dan tertawa. Memang, dia menghancurkan tembok timur memang masalah besar. Kalian semua juga punya alasan untuk menyerangnya. Namun, bagaimana dengan nona tertua ini? Xiaoyan telah menyelamatkan nyawa nona tertua ini beberapa kali. Meskipun tembok timur sangat penting, mungkinkah itu lebih penting daripada nyawa nona tertua ini? Bab ke-465. Begitu kata-kata Murong Qian diucapkan, ekspresi trio elang surgawi di depannya langsung berubah. Mata mereka menampakkan ekspresi terkejut. Jika sesuatu terjadi pada bibi buyut di depan mereka di wilayah mereka, mereka tidak akan bisa menjaga kepala mereka. Melihat ini, Murong Qian mendengus dingin. Ekspresi di wajah cantiknya langsung menjadi tidak senang.
Dia melirik ketiga orang di depannya dan berbicara dengan nada yang dipenuhi keluhan. Sebulan yang lalu, aku dikejar oleh sekelompok orang dan hampir kehilangan nyawaku di tangan mereka. Xiaoyanlah yang menyelamatkanku. Saat itu, ada seorang kaisar setengah bintang 9 di kelompok itu. Demi menyelamatkanku, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka semua. Saat dia selesai berbicara, Murong Qianqian memanfaatkan keterkejutan di wajah ketiga orang di depannya untuk melirik Xiaoyan dengan jenaka. Mengenai hal ini, Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Pada saat yang sama, ekspresi di wajah trio elang surgawi tiba-tiba berubah. Ketiganya saling memandang. Dalam hati mereka mempercayai 70 hingga 80% kata-kata Murong Qianqian. Lagi pula, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, Xiaoyan telah menekan mereka bertiga sendirian. Hanya berdasarkan poin ini saja, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Murong Qianqian. Namun, tepat saat trio elang surgawi mengira bahwa nona muda itu telah berhenti berbicara, nona muda itu membuka mulutnya sekali lagi. Hati ketiga orang di depannya langsung menegang saat dia berbicara. Ini belum berakhir. Awalnya aku pikir tidak apa-apa jika manusia-manusia itu terlibat. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan binatang ajaib dari pegunungan Silin akan berani menyentuhku. Jika bukan karena Xiaoyan, aku khawatir kau tidak akan bisa melihatku. Kau tegur Murong Qianqian dengan marah. Tatapannya menatap tiga orang di depannya dan berkata dengan dingin, mereka semua adalah bawahanmu. Aku harus melunasi hutang ini denganmu. Mereka bertiga terus-menerus mengeluh dalam hati mereka ketika mendengar ini. Karena masalah ini telah berkembang ke keadaan seperti itu. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, kemungkinan besar mereka tidak bisa lagi menyentuh Xiaoyan. Alasan mengapa Murong Qianqian mengatakan semua ini kemungkinan besar karena Xiaoyan. Mereka bertiga saling memandang saat hati mereka dipenuhi dengan senyum pahit. Dari kelihatannya, mereka tidak hanya tidak dapat menyentuh Xiaoyan, mereka bahkan harus sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Murong Qianqian sendiri, terlepas dari betapa pentingnya tembok timur, itu masih tidak berarti jika dibandingkan dengan hidupnya. Seketika, mereka bertiga saling berhadapan. Mereka saling memandang dan segera memahami satu sama lain dalam hati mereka. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan secara serempak. Mereka menangkupkan tangan mereka kepadanya dan berkata sambil tersenyum, haha, ada banyak kesalahpahaman sebelumnya. Saya harap Tuan Xiaoyan dapat mengabaikan permusuhan sebelumnya. Kami bertiga pertama-tama akan meminta maaf kepada Tuan Xiaoyan. Saat suara mereka jatuh, mereka bertiga secara bersamaan membungkuk dan menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan. Melihat ini, yang terakhir juga buru-buru menangkupkan tangannya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengalihkan pandangannya ke arah Murong Qianqian dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Gadis muda itu juga memberikan senyum menawan dan segera menarik kembali pandangannya. Ekspresinya sekali lagi kembali ke penampilan dingin dan acuh tak acuh sebelumnya. Melihat ketiga orang di depannya, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana aku harus melunasi hutang ini padamu? Mendengar nada bicara gadis muda itu yang penuh dengan ejekan, mereka bertiga tidak bisa tidak memiliki firasat buruk. Bagaimana dengan ini? Xiaoyan telah menyelamatkan hidupku dan merupakan penyelamat nona muda ini. Selama kalian bertiga dapat memenuhi salah satu permintaannya, nona muda ini akan mempertimbangkan masalah ini. Bagaimana dengan ini? Apakah kalian semua setuju? Nada bicara gadis muda itu menjelang akhir perkataannya memberi kesan bahwa dia tidak dapat dibantah. Mengenai hal ini, mereka bertiga bahkan lebih terdiam. Mereka saling memandang dan ketiganya memiliki ekspresi yang ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Baru kemudian mereka dengan tergesa-gesa dan penuh hormat berkata kepada Murong Qianqian, masalah ini akan diatur oleh nona muda. Melihat ini, Murong Qianqian menoleh dan menatap Xiaoyan. Tatapannya seolah bertanya kepada Xiaoyan apakah dia puas. Yang terakhir tanpa sadar tertawa ketika dia melihat ini. Gadis muda itu juga tersenyum. Dia menoleh dan memerintahkan mereka bertiga, ayo pergi ke sarang lamamu dulu. Luka-luka di tubuh nona muda ini belum pulih. Gadis muda itu tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu setelah suaranya terdengar. Pada saat yang sama, ketika dia terbang ke arah barat, wajah cantiknya juga tampak merah. Setelah itu, Xiaoyan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya ke arah Tianying dan dua lainnya. Dia menatap punggung anggun Murong Qianqian, menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum mengikuti.
Tian Ying hanya mengerutkan kening dan mendesah setelah dia menjauh dari mereka berdua. Wajah pucatnya tampak agak jelek saat ini. Orang ini menghancurkan tembok timur dan hampir menyebabkan bencana besar. Sekarang, dia benar-benar menemukan nona muda sebagai jimat pelindung. Namun, akan tiba saatnya raja ini akan membuatmu membayar harganya. Tian Ying menggertakkan giginya dengan getir dan berbicara dengan jeda di antara setiap kata. Namun, Xionggang sekali lagi mengerutkan kening menanggapi kata-kata ini. Jari-jarinya yang kasar mengusap dagunya saat dia mengangkat matanya untuk melihat punggung Xiaoyan. Beberapa saat kemudian sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, "Bos, dari apa yang kulihat, mungkin kita memang salah tentang Xiaoyan yang menghancurkan tembok timur. Dia menghancurkan tembok timur mungkin bukan hal yang buruk." Oh, Tian Ying dan singa api di sampingnya segera mengerutkan kening setelah kata-kata ini diucapkan. Wajah mereka muram saat mereka melihat Xionggang. Mereka berdua segera merasa tidak nyaman di hati mereka ketika mereka mendengar kata-kata Xionggang. Namun, Xionggang menghirup udara dalam-dalam sebagai tanggapan terhadap ini. Dia merenung sejenak sebelum mengangkat matanya dan membuka mulutnya untuk berbicara kepada dua orang di sampingnya. Kalian semua harus tahu bahwa tembok timur perlu diperbaiki setiap 100 tahun sekali. Namun, kalian berdua juga harus memiliki pemahaman yang mendalam selama proses perbaikan. Setelah ratusan tahun terkumpul, Ki dingin menjadi semakin parah. Pada saat ini, bahkan jika kita bertiga bekerja sama, akan sulit untuk menekannya sepenuhnya. Tian Ying dan singa api saling bertukar pandang saat mendengar perkataan Xionggang. Tanpa sadar wajah mereka menunjukkan ekspresi ragu. Mereka sangat menyadari informasi ini. Namun, Xionggang sekali lagi mengungkitnya. Seharusnya bukan tanpa alasan. Segera setelah itu, Xionggang melanjutkan. Kali ini, jika kita benar-benar menunggu tembok timur dihancurkan oleh Ki dingin sekaligus, kemungkinan besar kita bertiga tidak akan mampu lagi menahannya. Namun, setelah runtuhnya tembok timur kali ini, saya telah menemukan bahwa justru karena Xiaoyan ia secara tidak sengaja menggali letakan di bawah tembok timur, Ki dingin juga telah menyebar cukup banyak. Ini juga akan mencegah kita membuat lebih banyak masalah di masa mendatang. Oleh karena itu, saya percaya bahwa secara keseluruhan, Xiaoyan menghancurkan tembok timur kali ini tidak merugikan kita. Sebaliknya, hal itu memang telah menciptakan kesempatan bagi kita untuk mengambil inisiatif. Mungkin dengan cara ini, kita akan dapat menunda waktu ketika Ki dingin benar-benar meletus untuk sementara waktu. Tian Ying dan singa api segera saling memandang ketika kata-kata Xionggang diucapkan. Keduanya mengerutkan kening dan merenung sejenak. Baru kemudian, mereka memahami petunjuk di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan Xionggang saat ini, selain kata-kata yang diucapkan Murong Qian-Qian sebelumnya, mereka tidak hanya tidak bisa menyalahkan Xiaoyan, mereka malah harus berterima kasih padanya. Mereka bertiga mengangkat kepala dan menatap punggung Xiaoyan yang kabur di ujung pandangan mereka. Ekspresi di wajah mereka berangsur-angsur menjadi lebih rumit. Bersambung ke bab selanjutnya.